Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Aprianti. Nomor induk mahasiswa 142021031. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. 2. Fungsi dan peranan Al-Qur'an. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah Al-Quran dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau diantaranya yang benar dan yang baik, yang benar dan yang salah. 3. Sebutkan dan jelaskan nama-nama Al-Quran: Al-Kitab, Al-Huda, Al-Furqan, Ar-Rahma, Ar-Ruh, Asy-Syifa, Al-Haq, dan Al-Mau'izah. 4. Jelaskan cara turun Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam proses pewahyuannya, terdapat beberapa cara untuk menyampaikannya. Wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, di antaranya wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. 5. Menjelaskan sejarah pengumpulan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran di masa kenabian ini dikenal dengan dua cara, yaitu melalui tulisan dan melalui hafalan. Para khalifah dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq hingga Utsman bin Affan merasa perlu untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran menjadi kesatuan yang utuh. 6. Jelaskan pengertian As-Sunnah. As-Sunnah adalah penafsiran terhadap ajaran Al-Quran. Ia merupakan implementasi realistis serta ideal dalam Islam. 7. Sebutkan macam-macam as-sunnah. Sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah segala yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. Sunnah fi'iyah. 3 hukum dalam Al-Quran termasuk yang mengatur hubungan manusia dan Allah. 8. Mengidentifikasi kedudukan fungsi as-sunnah. Sementara fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah: pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat atas apa yang dibawa Al-Quran. Kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas atas apa yang terdapat Al-Quran. Adalah Al-Quran yang membawa syariat secara ijmal dan sunnah yang menjelaskan sekalian juznya. 9. Jelaskan pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang termasuk sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. 10. Sebutkan metode ijtihad. Metode ijtihad. Ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas, ijtihad, maslahah, dan istisab. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.